Hai Sobat Cuan Bimani, apa kabar semuanya? Kembali lagi bareng aku Andrian Tambalitan, Senior Wealth Advisor dari Bimani. Kali ini kita punya tamu yang sangat spesial banget karena ini merupakan salah satu sosok yang sangat berpengaruh di dunia Human Resources. Beliau adalah Suryo Sasono, Chief Talent Officer dari Bukalapak. Ngomong-ngomong soal Bukalapak, Sobat Cuan Bimani tahu nggak sih kalau Bimani itu merupakan hasil kolaborasi antara Bukalapak dan juga Asmore Asset Management Indonesia. Melalui hasil kolaborasi ini, Bimani hadir sebagai apart untuk memberikan pelayanan investasi yang aman, mudah, dan dapat dipercaya bagi semua orang. Di balik suksesnya kolaborasi ini, tentunya ada peran besar dari tim HR Bukalapak. Penasaran obrolan seru bersama dengan Suryo Sasono? Saksikan tayangan berikut. Halo, perkenalkan nama saya Suryo, saya Chief Talent Officer di Bukalapak. Awalnya saya bukan orang HR, awalnya saya adalah seorang engineer. Saya dulu kuliah di ITB di Bandung. Terus pas awal-awal saya mau cari kerja, pada waktu itu kita pengennya sebagai mahasiswa engineering masuk ke perusahaan oil and gas back then. Itu tahun 2012. Ketika saya masuk ke perusahaan oil and gas yang saya mau, ternyata bukaannya itu ada di HR. Jadi first job saya itu secara lumayan accident, itu menjadi seorang HR. Dan ternyata itu adalah suatu career defining moment, karena sejak poin tersebut sampai sekarang itu membentuk karir saya sebagai seorang HR profesional. Dan udah lebih dari 1 dekade ya, mulai dari awalnya oil and gas, saya sempat di startup early stage, kemudian sempat ambil S2 bisnis, kemudian sempat masuk ke consulting juga di luar HR, sampai kemudian 3 tahun terakhir saya menekuni sebagai HR di Bukalapak. Menurut saya, penghargaan itu adalah efek samping dari perjalanan karir. Dari mungkin prestasi, program-program, dan segala macam yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, ujung-ujungnya dalam suatu waktu pasti akan ada efeknya lah, dan salah satunya mungkin adalah melalui penghargaan, rekognisinya. Tapi menurut saya sih, gaya kepemimpinan itu nggak harus di-define dari penghargaan, dan menurut saya yang lebih berpengaruh dari gaya kepemimpinan ya lingkungan tempat kita bekerja saat ini. Jadi contohnya, kalau misalkan saya bekerja di perusahaan seperti Bukalapak, tentu saya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda di-compare dengan kalau saya bekerja di perusahaan oil and gas. Atau misalkan ketika saya bekerja di perusahaan konsultan. Bahkan di satu perusahaan pun gaya kepemimpinan bisa sangat berbeda antara ketika kita memanage tim yang mungkin jauh lebih tua dari kita dan mungkin jauh lebih berpengalaman dibandingkan dengan tim yang mungkin lebih sedikit pengalamannya daripada kita. Jadi, when it comes to leadership, it's very important to be very contextual terhadap lingkungan tempat kita bekerja dan juga orang yang memang kita hadapi sebagai bagian dari tim kita sendiri. Nah, ini sebenarnya ada suatu cerita cukup menarik karena pada waktu itu kita lagi masa-masanya baru selesai COVID, sehingga orang employee itu banyak yang baru masuk ke kantor. Dan ketika masuk kantor kan quite excited, akhirnya mereka ketemu banyak teman-teman baru, orang-orang yang mungkin baru direkrut dalam masa-masa COVID, nggak pernah ketemu sebelumnya, dan mereka pertama kalinya ya ketemu orang-orang di kantor after 2 years, 3 years kerja dari rumah gitu ya. Nah cuman pada saat yang bersamaan kita juga punya pressure untuk mencapai profitability, jadi apa-apa mesti cukup efisien. Sedangkan banyak employee yang minta, kita mau diadain acara seru-seruan dong, outing, dan lain sebagainya. Kita cek pada waktu itu budgetnya itu lumayan terbatas, jadi kalau kita hitung-hitung sebenarnya total per employee itu kita cuma bisa kasih sekitar Rp200.000 per orang. Kalau misalkan outing bahkan naik bus aja sebenarnya nggak cukup kan ya untuk bisa ke Bandung gitu. Jadi yang kita pikirin how to be a bit more creative, kita dapetin interaksi antar employee-nya tapi juga tanpa mengurangi dan bisa tetap adhere dengan budget limitation yang kita punya gitu. Jadi kita kepikirannya ya udah gimana caranya kita buat kegiatannya itu karena pada waktu itu momen-momennya udah mau olimpiade. Jadi kita menggunakan momentum olimpiade itu untuk ngebuat our own olimpiade namanya Buka Olimpik. Buka Olimpik itu sebenarnya acaranya kayak acara-acara 17-an. Jadi ya tarik tambang, lomba balap karung, acara-acara receh. Tapi caveatnya adalah setiap tim yang berhak menang itu akan mendapatkan setiap tim yang menang bisa mendapatkan outing budget gitu. Jadi kalau emas dia dapat mungkin 5 juta rupiah untuk timnya.
Kalau misalkan perak, misalkan dapat 3 juta rupiah untuk timnya. Poinnya adalah apapun yang mereka menangkan sebagai tim harus dipakai untuk acara dan kegiatan antar tim. Gitu. Jadi kita coba roll that out ke tahun 2023 dan alhamdulillah hasilnya sangat baik. Jadi kita kemudian continue untuk doing that juga di tahun 2024 dan saya pikir ini adalah salah satu cara di mana kita tetap mendapatkan apa yang mau kita capai tanpa dan dengan segala macam limitasi yang kita hadapi sebagai perusahaan yang hopefully bisa mencapai profitability. Sebenarnya pada waktu itu konteksnya masih sama-sama COVID, karena tahun 2022 itu banyak pertanyaan apakah any companies, nggak cuma Bukalapak, itu akan balik ke kantor atau enggak. Karena kita udah 2 tahun sudah membiasakan diri dengan konsep WFH. Of course WFH itu banyak hal-hal yang cukup menyenangkannya ya, karena kalau kita lihat di WFH itu terutama ya secara pekerjaan mungkin jauh lebih efisien, nggak perlu commuting ke kantor, dan mungkin orang-orang mungkin bisa tinggal di tempat yang agak jauh dari kantor sehingga more cost efficient juga. Tapi yang kita notice adalah semakin lama kita doing WFH, semakin it creates a certain level of silo, dan kalau yang kita notice juga justru workload itu lumayan meningkat. Nah ini menarik karena walaupun commuting time itu berkurang, tapi ketika orang melakukan WFH dan semua orang melakukan WFH, segala macam itu harus di meetingin. Dan orang jadi nggak punya waktu dan boundaries untuk meeting di jam berapapun. Jadi orang mau meeting jam 6 ya bebas, jam 7 bebas. There's almost no space between personal life dan work life. Dan akhirnya ujung-ujungnya workload-nya secara nggak langsung meningkat, dan ada hal-hal di mana ketika kita work from the office itu bisa di-solve dengan ketemu hahihi 5 menit urusan beres. Sekarang mesti buat meeting at least setengah jam, 1 jam. Gitu. Jadi hal-hal yang mungkin tadinya bisa lebih cengli, malah jadi agak lebih berbelit-belit, dan karena kita nggak mendapatkan the same level of kedekatan antara orang-orang yang masuk sebelum COVID dan orang-orang yang masuk ketika COVID di Bukalapak. Jadi yang kita bilang adalah how we strike the balance between kebebasan kita untuk doing work from home dengan kolaborasi dan kedekatan yang kita bisa terjadi dengan adanya work from the office. Jadi starting tahun 2022 kita start rolling out hybrid, kita buatnya 2 hari, tapi kemudian kita sekarang buatnya 3 hari, dan kayaknya sejauh ini adalah hal yang cukup menarik ya, karena pada waktu itu ketika roll out mungkin awalnya banyak resistensi, tapi semakin kesini kalau aku tanya lagi apakah mau full WFH, orang-orang mulai mikir kayaknya aneh deh kalau dibuat full WFH, karena yes we start to found and realize certain benefits of doing work from the office, tapi juga kita tetap menyenangi kebebasan kalau misalkan kita kerja dalam premis masing-masing di beberapa waktu, contohnya setiap hari Senin dan hari Jumat setiap minggunya. Sebenarnya kalau dibilang nggak ada satu milestone spesifik, tapi something yang aku ngerasa kita sebagai tim HR cukup senang dan bangga adalah bahwa kerja di Bukalapak itu di dalam mungkin saya 4 tahun terakhir itu nggak seperti kerja di satu perusahaan. Itu kayak seperti kerja di berbagai jenis perusahaan, di berbagai life cycle yang berbeda. Kenapa? Karena ketika saya masuk pertama kali Bukalapak, itu perusahaannya baru akan IPO, jadi problem kepegawaian atau HR-nya itu is all about IPO readiness. Yang tadinya mungkin nggak punya dokumen-dokumen tertentu, jadi harus disiapin dokumen-dokumen. SOP perlu dibuat, segala macam proses perlu di-establish. Kenapa? Karena kita harus bisa IPO ready. Segala macam hal-hal yang compliance itu masih 100% comply sebelum kita menjadi perusahaan publik. Nah itu fase pertama tuh, itu ketika 6 bulan pertama saya join Bukalapak. Nah setahun kemudian, itu Bukalapak juga jadi perusahaan yang berbeda karena setelah IPO kita dapat banyak funding, kita started to hiring a lot. Jadi saya masih ingat zaman-zamannya setiap bulan itu kita hire between 60 to 70 employees, itu representing close to 5% of the organization. Jadi kita sempat hiring cepet banget, banyak banget. Kenapa? Karena dengan duit IPO itu kita mau start growing and expanding and also diversifying. Dari yang tadinya mungkin pure marketplace, kemudian kita diversify ke beberapa unit bisnis lainnya. Nah ini rasanya juga jadi perusahaan yang berbeda, karena awalnya it's all about compliance, Bukalapak, ketika IPO it's all about growth. Nah, masuk tahun 2022, pertengahan mulai ada isu mengenai suku bunga yang turun,
dan akhirnya menyebabkan mungkin yang disebutkan, kalau sekarang-sekarang ini disebutnya tech winter ya, di mana banyak funding-funding yang mungkin terhambat dan ekspektasi investor adalah Bukalapak mencapai profitable as soon as possible. Nah, kalau profitable kan pasti satu poin adalah ningkatin revenue, tapi another point adalah reducing costs. Dan reducing cost, one of the biggest cost driver di perusahaan tech company adalah ya, obviously the manpower costs. Jadi, 2022, it's all about efficiency. Nah, itu jadi different company lagi tuh. Yang tadinya grow, 2022 menjadi all about cost containment, efficiency, dan lain sebagainya. Nah, sepanjang evolusi Bukalapak ini, something yang kita quite proud of adalah dalam transisi di setiap fase-fasenya kita bisa doing the transition fairly well, mulai dari making sure the compliance, growing, sampai sekarang kemudian mungkin doing things in a more efficient manner. Tapi yang kita cukup happy adalah satu, mungkin dari sisi noises dan stability of the organization remains quite intact. Dan dari sisi performa organisasi, walaupun kita mungkin reducing cost quite significantly, tapi secara revenue kita mengalami tren yang peningkatan yang cukup signifikan juga. Jadi efisiensi yang kita lakukan itu nggak hampering business performance as a whole. Jadi dan tentunya kalau ngomongin soal business performance, ujung-ujungnya kan berarti employees di Bukalapak is already fairly well optimized dan bisa bekerja seproduktif yang mereka bisa lakukan gitu. Jadi kalau ngomongin soal one single achievement enggak, tapi aku ngerasanya sepanjang perjalanan ini kita bisa mengawal lah ya. Mengawal dari sisi kepegawaian dan human resource di Bukalapak untuk continue enabling business success, tapi ya through people. Nah, menurut saya sih setiap fase perusahaan itu berjalan dan as time goes on, itu pasti akan ada namanya disrupsi teknologi gitu ya. Dan salah satu disrupsi yang paling santer kedengaran sekarang itu adalah mengenai generative AI. Nah, disrupsi ini menurutku agak lebih signifikan dari segala macam technological advancements yang kita punya sebelumnya. Karena kalau kita masih ingat mungkin 6 tahun yang lalu kan sempat ada disrupsi blockchain. Tapi kan blockchain itu secara use cases lumayan limited dan mungkin nggak langsung menyasar atau mengefek ke sendi-sendi pekerjaan pada umumnya. Tapi kalau ngomongin soal generative AI, aplikasinya bisa untuk apapun. Nah, balik ke dalam konteks HR, itu aplikasi generative AI itu benar-benar di setiap sendi-sendi the entire employee life cycle-nya suatu perusahaan. Mulai dari rekrutmen bisa pakai generative AI untuk mendapatkan kandidat yang jauh lebih baik tanpa harus relying on misalkan tim rekrutmen untuk ngeliatin recruiter untuk satu-satu ngeliatin pegawainya. Kalau learning sebelumnya kita mesti punya orang untuk defining kira-kira learning kurikulumnya seperti apa. Dengan generative AI kita bisa tahu sebenarnya learning terbaik yang bisa kita assign untuk si A atau si B dengan career path kayak gini seperti apa. Kemudian all the way sampai ya ngomongin rewards recognition, compensation, retention, banyak banget aplikasi dari generative AI yang banyak bisa kita pakai. Dan bagusnya adalah harusnya kualitas dari program-program HR juga jadi meningkat. Kenapa? Karena jadi lebih tepat guna. With all the data that we have, dengan generative AI, we can make decisions very quickly dan lebih pas, tepat sasaran. Tapi yang perlu kita lihatin juga adalah another effect generative AI, ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin jadi obsolete. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tadinya dikerjakan oleh manusia, sekarang jadi nggak perlu dikerjain oleh manusia. Nah, ini berarti kan butuh ada transisi. Contohnya misalkan call center agent, frontliner. Sebelumnya kita mesti ada orang mungkin di call center agent, sekarang dengan generative AI, orang bisa seakan-akan ngomong sama orang, padahal sebenarnya itu adalah ya generative AI yang memang kita put in place dan segitu naturalnya sehingga seakan-akan kayak ngomong sama orang. Nah, berarti kan ada orang-orang di call center agent yang perlu kita reskill, yang perlu kita ganti skillnya supaya mereka mungkin bisa lebih produktif and use their skill in a different kinds of context. Mungkin kita bisa reskill tadinya call center agent berubah misalkan jadi social media agent yang focusing on liatin social media kita. Or kita bisa ngebuat call center agent menjadi finance admin misalkan, yang memang masih butuh orang di situ. Nah, jadi yes, it is having a few benefits, tapi juga ada danger-nya. Danger-nya adalah kalau kita implementing generative AI
tanpa benar-benar ngelihat efek sampingnya, bisa jadi efek-efek lainnya efek samping yang terjadi adalah ya layoff, atau mungkin orang-orang skillnya obsolete yang harus kita tanggulangi dari depan. Di masa-masa sekarang itu kan kita melihat bahwa banyak sekali perubahan kebijakan ekonomi yang directly impacting our livelihood as a employee. Dimana kalau misalnya dilihat ya perubahan suku bunga dan lain sebagainya, tentunya pastinya itu menimbulkan a certain level of uncertainty, padahal cost itu adalah hal yang certain. Kalau teman-teman punya cicilan, teman-teman punya financial expenses, itu kan hal yang pasti. Tapi kalau ngomong-ngomong soal future income, itu jadi hal yang sangat tidak pasti gitu ya. So we have to mitigate any risks, especially financial risk, karena financial risk itu akan ngebuat kita sebagai pekerja, jadi pekerjanya juga jadi nggak tenang. Ketika kita kerja tapi mikirin utang, atau ketika kerja kita mikirin hal-hal yang di luar pekerjaan kita sendiri gitu. Jadi as a worker, we need to start investing on a certain financial instruments that can give us a peace of mind. Jadi harusnya ideally kita gaji kita taruh, duitnya itu bisa ngembang sendiri, dan ideally juga bisa menutupi segala macam financial obligations yang kita punya. Nah, the best place so far untuk bisa jadi tempat yang aman, secure, nggak usah mikir, dan giving us the best yield, the best bang for the money adalah ya Bimani. Gitu. Jadi menurutku sih buat teman-teman, especially if you are an employee, try to find a very good financial instrument yang mulai start kita nabung untuk hal-hal yang mungkin for the future, supaya kita bisa kerja lebih konsen juga dan lebih fokus. Dan kalau mau nabung di mana, ya start nabung di Bimani.